kami sampaikan selamat sore dan shalom. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, kembali pada sore hari ini kita akan memasuki ibadah rumah tangga. Walaupun masih dilaksanakan di tempat rumah kita masing-masing, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah keluarga kita pada saat ini. Bapak Ibu saudara, kami mohon untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada kita sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama pujikan Kidung Jemaat. Kidung Jemaat nomor 247, bait yang pertama dan bait yang kedua. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Bapak dan saudara kasih Tuhan, disilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, pada sore hari ini kita bersama-sama akan membaca bagian Alkitab dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-15, ayat yang ke-35, sampai dengan ayat yang ke-41. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, baiklah kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, pada sore hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memelihara kehidupan kami sepanjang pagi, siang hingga sore hari ini. Terlebih Engkau telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada
kami semua. Pada sore hari ini, Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membangun ibadah keluarga, walaupun ini terjadi masih di tempat rumah kami masing-masing karena situasi pandemi. Ini semua hanya oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan sendiri. Selanjutnya pada saat ini kami akan membaca sebagian isi firman-Mu. Urapilah dan kuasailah setiap hati, pikiran, dan iman kami untuk kami boleh mengerti dan memahami akan sabda-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adapun bacaan pada sore hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41 yang demikian firman-Nya. Perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah, kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Adapun ayat mas yang akan kita renungkan pada sore hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 15 di ayat yang ke-39. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Berbahagialah bagi setiap orang yang dengan setia membaca, merenungkan, serta melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, kita tadi telah membaca ayat mas kita dari bagian kitab Kisah Para Rasul, ayat yang ke-39. Adapun renungan pada sore hari ini kita beri judul Berpisah untuk Membangun. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, perpisahan memang seringkali dipakai untuk mengakhiri pertikaian. Sebagaimana sesepuh pernah bernasihat dengan ngilmu lengo, menawa sijine menteleng becike sijine
lungo. Bila yang satu keras, menteleng, artinya melotot, maka baiknya apabila satunya pergi. Inilah jalan yang ditempuh Paulus dan Barnabas. Mereka memilih berpisah demi mengakhiri pertikaian di antara keduanya. Mereka punya alasan sendiri-sendiri yang tidak bisa disatukan pada saat itu. Persoalannya pada Yohanes Markus. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, di dalam pandangan Paulus, Yohanes Markus tidak layak untuk ikut dalam misi pekabaran Injil pada saat itu. Pengalaman yang pernah terjadi, Yohanes Markus pernah tidak setia. Dalam kisah para rasul yang sebelumnya, di pasal yang ke-13, ayat yang ke-13 disebutkan, ketika rombongan mereka hendak meninggalkan Pafos menuju Pamfilia, Yohanes Markus memilih balik ke Yerusalem. Mungkin menurut Paulus, Yohanes Markus belum siap dan tidak sanggup. Keraguan itu yang jadi alasan Paulus menyertakan Yohanes Markus ikut dalam perjalanan kali ini. Sedangkan Barnabas sangat memaklumi keberadaan Yohanes Markus yang dinilai masih lemah. Ada keinginan kuat menjadikan Yohanes Markus yang adalah keponakannya sendiri tetap tumbuh. Toh demikian, masing-masing alasan tetap tidak dapat ditemukan titik temu yang baik. Maka perpisahanlah sebagai solusi yang terbaik. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, persoalan serupa sering timbul dalam kehidupan kita masing-masing. Entah itu di jemaat, maupun dalam keluarga, ataupun organisasi yang lainnya. Sesungguhnya perpisahan dan perpecahan bukanlah solusi yang tepat. Sesungguhnya itu telah menunjukkan betapa masing-masing tidak sanggup memaklumi. Masing-masing telah menunjukkan kebodohannya yang tidak bisa memahami maksud satu dengan yang lainnya. Toh demikian yang terjadi di antara Barnabas dan Paulus tidak membuahkan keburukan bagi misi pewartaan Injil. Justru berawal dari pertikaian hingga perpisahan, mereka masing-masing mampu mewujudkan misinya. Paulus dan Silas berhasil menjangkau kota Roma, sedangkan Barnabas dan Yohanes Markus melanjutkan pelayanan di Siprus. Oleh kekuatan Injil, mereka yang berpisah justru mampu menjangkau semakin jauh. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, istilah lengo
akan menjadi nyata sebagai solusi yang tepat bila lungo atau pergi tetap pada komitmen yang benar. Tujuannya untuk menghindar sementara, mengambil waktu untuk merenungkan kembali dan kembali bersatu pada saatnya. Maka dalam hal ini yang perlu diperhatikan oleh tujuannya, mengapa orang harus berpisah? Sebab tidak sedikit berpisah atau memisahkan diri dilakukan untuk menyusun rencana jahat. Misalnya saling menyusun kekuatan, manakala akan melakukan persaingan hingga perlawanan. Memisahkan diri dan berpisah hanya untuk mencari ruang bebas melancarkan niatnya yang jahat. Jelas ini bukan sebagai solusi yang benar. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ada pendapat bahwa di mana ada perkumpulan orang-orang, di situ benih-benih perselisihan dan perpecahan timbul dan ada. Iblis selalu mengintai dan meniupkan angin kepada api pertikaian. Maka sesungguhnya kisah pertikaian hingga perpisahan Paulus dan Barnabas, kita yakin bukan yang dikehendaki Tuhan. Tuhan berkenan supaya umatnya ini selalu rukun dan bersatu. Pendapat boleh berbeda, tetapi bukan untuk memecah belah. Itu sebabnya masing-masing tetap dipelihara karena masing-masing ingin menunjukkan keyakinan, kesanggupan, dan kebenarannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kiranya pengalaman itu cukup sampai di situ saja. Toh, apabila terpaksa harus berpisah, berpisahlah untuk kembali bersatu. Berpisah suatu saat perlu guna mengambil waktu permenungan, mencari solusi, akhirnya kembali damai dan bersatu. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama pujikan Kidung Jemaat nomor 252, bait yang kedua dan bait yang ketiga, sekaligus kita bersama-sama akan menghimpun persembahan. Batu Penjuru Gereja. Betul
Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama menyerahkan persembahan yang telah kita himpun ini sekaligus kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali ya Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu. Karena pada saat ini Engkau telah berkenan hadir di tengah-tengah kami, di dalam kami membangun ibadah rumah tangga pada saat ini. Ajari dan mampukan kami untuk ikut ambil bagian dalam mewujudkan pewartaan Injil, baik di tengah-tengah jemaat maupun dalam keluarga atau di organisasi yang lain, agar bisa berjalan rukun dan bersatu. Persembahan yang telah kami himpun bersama-sama, kiranya Tuhan sucikan dan berkati. Biarlah melalui sarana persembahan ini, nama Engkau selalu dipermuliakan. Ya Tuhan, pada saat ini bangsa kami dan bangsa-bangsa lain di muka bumi masih mengalami dalam situasi pandemi COVID-19. Kami tidak tahu Tuhan, bencana ini akan berakhir. Biarlah ini semua terjadi hanya oleh karena kehendak-Mu. Namun kami percaya, Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau sendiri yang akan membebaskan dari segala macam gangguan virus pada saat ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sampai dengan saat ini masih terpapar positif. Kiranya Engkau sendiri yang akan memberikan kekuatan dan kesembuhan, sehingga saudara-saudara kami tersebut akan bisa segera berkumpul kembali bersama-sama di tengah-tengah keluarganya masing-masing. Kami berdoa untuk para dokter dan tenaga medis lainnya yang senantiasa merawat saudara-saudara kami ini. Kiranya Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan sehingga bisa dengan sungguh-sungguh melayaninya setiap pasien dengan baik. Bagi warga jemaat kami, baik anak-anak maupun warga dewasa yang dalam keadaan lemah tubuhnya karena menderita sakit, kiranya Engkau sendiri yang menjamah melalui kuat kuasa Roh Kudus, baik melalui sarana obat-obatan, makanan, perawatan dokter, ataupun tenaga medis lainnya. Kiranya saudara-saudara kami ini akan menerima kesembuhan yang berasal dari Engkau sendiri. Kami berdoa untuk segala kegiatan pelayanan di jemaat kami. Bapak Pendeta, Penatua dan Diaken, Badan Pembantu Majelis Jemaat, dan seluruh warga jemaat kiranya Tuhan berkati agar satu dengan yang lainnya senantiasa saling mendukung bersama-sama di dalam setiap kegiatan pelayanan dan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kami serahkan juga para pemimpin bangsa kami, baik yang berada di tingkat pusat sampai dengan yang berada di daerah-daerah. Kiranya Tuhan berikan roh hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin bangsa kami agar berjalan dengan lancar dan penuh ketentraman dan kedamaian. Jauhkanlah dari bencana alam, baik banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan segala bentuk gangguan-gangguan apapun. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah keluarga pada saat ini, kembali ke aktivitas kehidupan kami masing-masing, baik di tengah-tengah keluarga kami maupun di tempat lain. Tuhan,
senantiasa bimbing dan berkati. Inilah Tuhan, seru doa dan permohonan kami yang kesempurnaannya hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Terpujilah kiranya namamu kekal selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengakhiri ibadah ini, mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 332, bait yang kedua. Kidung Jemaat 332, bait yang kedua, kekuatan serta penghiburan. Bapak, Ibu, saudara, kami mohon untuk berdiri. Kita bersama-sama akan menerima berkat Tuhan yang demikian. Terimalah berkat Tuhan yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Demikianlah Bapak Ibu ibadah keluarga pada saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.